Hai semuanya, selamat datang di channel Kode Hidup. Di channel ini saya akan berbagi tentang tips-tips di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa membantu kalian semua. Persuasi adalah seni komunikasi. Ini adalah teknik teratas dalam negosiasi. Bagaimana dapat dengan mudah meyakinkan orang lain? Prinsip persuasi tidak sulit. Hari ini saya akan memperkenalkan 5 langkah persuasi. Berikut merupakan 3 prinsip untuk meyakinkan orang lain. 1. Kita tidak pernah bisa meyakinkan orang lain. Orang lain hanya akan dibujuk oleh diri mereka sendiri. Yang harus kita lakukan adalah membiarkan pihak lain menemukan masalahnya sendiri dan menemukan ide serta meyakinkan diri sendiri. Persuasi tidak membiarkan pihak lain melakukan apa yang menguntungkan bagi kita, tetapi membiarkan pihak lain melakukan apa yang menguntungkan baginya. 2. Jangan berdebat dengan pihak lain. Dalam kebanyakan kasus, kita tidak dapat menjamin bahwa pihak lain akan mematuhi kita 100%. Teknis pengaruh dan persuasi mengesampingkan perselisihan dan mencari win-win solution. 3. Jangan meremehkan orang lain. Jika Anda menganggap pihak lain sebagai orang bodoh, pihak lain tidak akan memperlakukan Anda sebagai orang normal. Ingatkan pihak lain mengenai masalah yang belum mereka perhatikan. Mengarahkan pemahaman pihak lain. Mengakui kelayakan ide-ide pihak lain. Terakhir, tekankan bahwa saran Anda lebih praktis. Saya percaya semua orang telah melihat iklan yang menjual produk diet. Produk diet yang berhasil adalah proses persuasi yang sempurna. Plotnya biasanya diatur seperti ini. Pertama, orang gemuk tidak bisa berteman dengan lawan jenis, tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik, dan menjadi loser dalam masyarakat. Sedangkan orang langsing menjadi winner dalam masyarakat. Singkatnya, gendut adalah masalah. Kedua, obesitas menyebabkan serangkaian masalah kesehatan, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Banyak orang di dunia yang meninggal karena obesitas. Singkatnya, lemak itu sial. Ketiga, ada kabar baik. Dengan keberhasilan penelitian terbaru, mengembangkan obat yang efektif menekan obesitas. Obat ini tidak memiliki efek samping pada tubuh. Singkatnya, ada caranya. Keempat, obat ini sangat efektif setelah dimakan. Makan selama 2 minggu dapat menurunkan berat badan sebanyak 20 kg. Sungguh efek yang hebat. Kelima, obat ini sedang dijual baru-baru ini dengan beragam diskon. Sekarang adalah kesempatan. Segera pergi ke apotek untuk membelinya. Jika terlambat akan kehabisan stok. Singkatnya, bertindaklah dengan cepat. Setelah 5 plot ini, orang yang memiliki lemak sedikit pun ingin mencobanya. Trik untuk menjual produk diet ini dapat digunakan dalam pidato, pelatihan, negosiasi, komunikasi, dan bidang lainnya. Dapat digunakan oleh atasan untuk membujuk bawahan, bawahan membujuk atasan, suami membujuk istri, istri membujuk suami, dan lain-lain. Sangat cocok untuk hampir semua orang dan situasi. Sering kali kita dibohongi oleh iklan, dimarahi oleh atasan, dibujuk oleh bawahan, dan ditipu oleh rekan-rekan. Berpikir bahwa yang mereka katakan sangat masuk akal. Faktanya, logika dari alasan ini tidak berbeda dengan menjual produk diet. Saya menyebutnya metode 5 langkah emas. Ini juga disebut mode persuasi Anda sakit, saya punya obat. Langkah pertama, Anda sakit dan terlihat serius. Temukan cara untuk menarik perhatian dari pihak lain. Bangunin pihak tersebut dan merangsang minat mereka, agar mereka dengan cepat berpartisipasi dalam berpikir. Di sini, Anda dapat menggunakan humor, contoh yang luar biasa, data yang buruk, cerita yang menarik, dan lain-lain. Langkah kedua, tampaknya pengobatan sangat diperlukan. Kalau tidak, mungkin akan berbahaya pada kehidupan. Jika Anda ingin menggoda orang, biarkan mereka tahu perlunya perubahan. Di sini kita dapat menggunakan data pendukung yang dapat menjelaskan konsekuensi jika mempertahankan kondisi sekarang tanpa membuat perubahan, dan bisa menunjukkan bagaimana masalah itu mempengaruhinya. Tujuan utama langkah ini adalah membuat pendengar merasa tidak nyaman dan bertekad untuk mengubah kondisi sekarang. Dan inilah yang saya rekomendasikan selanjutnya. Langkah ketiga, kebetulan sekali, saya punya obat di sini.
yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Setelah menunjukkan kepada orang-orang kebutuhan yang tepat, kita harus memenuhi kebutuhan ini. Di sini, kita sudah bisa mulai memperkenalkan solusi kita sendiri, jelaskan cara kerjanya, dan selesaikan keraguan orang lain. Jika kita berkata kepada seorang bos bahwa perusahaannya tidak mengotomatiskan beberapa proses dan setiap tahun mengalami kerugian 500 juta, tetapi biaya otomatisasi hanya membutuhkan 200 juta, apakah dia ingin kita segera memberikan solusi otomatis kepadanya? Dalam proses ini, memerlukan penjelasan rinci dan argumentasi yang cermat. Pastikan orang memahami program ini dan berikan contoh penggunaan serta data yang membuktikan keefektifan program ini. Langkah keempat, setelah memakannya, efeknya sangat bagus. Langkah ini adalah tempat persuasi benar-benar berperan. 3 langkah sebelumnya bertujuan untuk membujuk orang secara logis, tetapi langkah ini bertujuan untuk mengesankan pihak lain secara psikologis. Agar pihak lain melihat situasi positif dan negatif, beritahu mereka apa yang terjadi jika tidak ada solusi. Kemudian bandingkan apa yang terjadi jika Anda memiliki solusi. Tujuan dari ini adalah untuk mengukir keinginan kebutuhan dalam pikiran pihak lain. Kita dapat menggunakan 3 metode untuk membagikan pandangan kita tentang masa depan. Pertama, dari sisi depan, berfokus untuk menggambarkan hasil yang akan diperoleh setelah menggunakan rencana tersebut. Tekankan sisi positifnya. Kedua, dari sisi sebaliknya, berfokus untuk menggambarkan betapa mengerinya jika mereka tidak menggunakan rencana tersebut. Tekankan konsekuensinya. Ketiga, perbandingan antara kedua sisi. Pertama-tama, gambarkan hasil negatifnya. Kemudian bandingkan dengan sisi positif setelah menggunakan rencana tersebut. Langkah kelima, ambil dan makan sekarang. Ini adalah langkah terakhir dalam seluruh proses persuasi. Apa yang ingin dilakukan pihak lain setelah mendengarkan penjelasan lengkap kita? Apa yang harus dilakukan? Anda dapat memberitahu mereka secara langsung, tetapi lebih baik menemukan cara untuk membiarkan mereka mengungkapkannya. Beri mereka sesuatu yang dapat dilakukan dalam 48 jam. Kalau tidak, mereka akan melupakannya dengan cepat. Inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini. Mode Anda sakit, saya punya obat. Jika Anda menyukai video saya, silakan like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Maka Anda menjadi orang pertama yang menerima notifikasi ketika saya mengupload video baru. Semoga Anda menyukai video hari ini dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat beraktivitas kembali.